Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas tentang etika-etika saat sidang skripsi. Tujuan pembahasan kita kali ini adalah untuk memberikan gambaran kepada kita semua yang akan mengikuti sidang skripsi tentang bagaimana kita bersikap dalam sidang skripsi. Harapannya nantinya kita akan memperoleh hasil yang lebih maksimal dengan etika-etika yang baik ini. Yang pertama adalah penampilan atau cara berpakaian. Nah, di beberapa institusi pasti memiliki aturan-aturan tentang pakaian dalam sidang skripsi. Pakai dia hitam putih atau memakai jaket alma mater kampus tersebut. Nah, yang paling penting di sini adalah bagaimana pakaian kita saat sidang skripsi itu harus bersih dan rapi. Sehingga para penguji bisa melihat kita sudah betul-betul siap mengikuti sidang skripsi. Kemudian yang kedua adalah penyajian berkas dan PowerPoint yang akan kita gunakan saat sidang skripsi. Nah, berkas-berkas yang dimaksud di sini adalah kopian atau perbanyakan dari skripsi kita yang akan diberikan kepada para penguji. Biasanya di H-1 dan H-2 ujian sidang skripsi kita harus berikan untuk dibaca oleh para penguji. Nah, apa yang perlu diperhatikan di sini? Yang pertama itu minimalisir salah ketik. Kemudian yang kedua, ketika memperbanyaknya, tinta kopian itu harus jelas, tidak blur atau putus-putus. Kemudian yang ketiga, berkasnya tidak kusut, dalam artian rapi. Kalau perlu, buatkan soft cover sehingga betul-betul tersaji dengan baik. Kenapa ini penting? Agar kita terlihat sopan dalam memberikan berkas tersebut kepada penguji, satu. Kemudian yang kedua, penguji juga bisa membacanya atau menarik minat penguji untuk membaca skripsi kita. Kemudian untuk PowerPoint, nah tentunya ini akan penting dan menjadi bahan yang akan diproyeksikan oleh proyektor saat sidang skripsi. Nah, apa yang perlu diperhatikan di sini? Yang pertama adalah pemilihan background. Jangan sampai backgroundnya itu tidak kontras dengan pemilihan warna huruf. Nah, sehingga tulisan-tulisan atau konten pada PowerPoint tersebut jelas terbaca. Selanjutnya, konten-konten pada slide di PowerPoint tersebut harus singkat, padat, jelas. Langsung to the point. Kemudian, jumlah kata dalam satu slide itu maksimal 20 sampai 25. Ini menyesuaikan dengan ukuran huruf yang akan kita gunakan. Yang pada intinya, PowerPoint tersebut ketika diproyeksikan melalui proyektor bisa terbaca dengan jelas dan tidak mengurangi nilai estetikanya. Selanjutnya, keterampilan saat membuka dan menutup presentasi. Ketika kita sidang skripsi, kita akan diberikan waktu untuk melakukan presentasi. Sebelum masuk ke tahap presentasi, perlu kita memahami tentang bagaimana cara membuka presentasi tersebut dan bagaimana cara menutupnya. Untuk yang membuka, ketika kita membuka presentasi, dimulailah dengan ucapan terima kasih atas waktu yang telah diberikan oleh penguji kepada kita untuk mempresentasikan skripsi kita. Kemudian yang kedua, ucapkan juga terima kasih kepada para penguji yang telah meluangkan waktunya untuk hadir di acara sidang skripsi kita. Kemudian yang ketiga, mulailah dengan memperkenalkan diri. Perkenalkan nama, kemudian program studi, dan NIM. Baru masuk ke judul skripsi. Dan selanjutnya, setelah kita selesai mempresentasikan skripsi kita, maka masuklah kita ke keterampilan menutup. Tutuplah presentasi tersebut dengan ucapan terima kasih kembali. Selanjutnya, masuk ke keterampilan saat presentasi. Nah, seperti yang dibahas sebelumnya, kita akan diberikan waktu untuk melakukan presentasi terhadap skripsi yang telah kita buat. Nah, apa yang perlu diperhatikan di sini? Yang pertama, kita harus menenangkan diri terlebih dahulu. Jangan sampai panik. Kemudian, yang kedua, sampaikan atau presentasikan skripsi yang telah kita susun itu dengan intonasi yang jelas. Kemudian, presentasi itu disampaikan dengan singkat, padat, dan jelas. Dan yang paling penting juga, perhatikan waktu. Karena di masing-masing kampus memiliki durasi waktu presentasi skripsi itu yang berbeda-beda.
Ada yang 10-15 menit, ada yang 15 menit sampai 20 menit, dan seterusnya. Nah, ini perlu diperhatikan. Kemudian lakukanlah plotting. Berapa menit untuk bab 1, berapa menit untuk bab 2, dan seterusnya. Sehingga waktu yang telah diberikan itu bisa kita optimalkan. Dan ujung-ujungnya presentasi kita akan lebih efektif. Oke, etika yang terakhir yang perlu kita perhatikan adalah keterampilan saat menjawab pertanyaan dari para penguji. Nah, apa saja yang penting kita perhatikan di sini? Yang pertama, ketika penguji bertanya, maka yang pertama kali kita lakukan adalah dengarkan sampai pertanyaan tersebut selesai. Nah, setelah penguji selesai menyampaikan pertanyaannya, barulah mulai menjawab pertanyaan. Nah, dalam hal menjawab pertanyaan ini, kita harus berusaha untuk menjawab apa yang ditanyakan saja. Jangan lari dari koridor pertanyaan. Kemudian, ketika kita menjawab, usahakan intonasi suara kita itu terdengar jelas oleh para penguji. Nah, disesuaikan bagaimana bentuk ruangan tersebut. Kalau misalkan luas, otomatis intonasi kita harus lebih keras. Kemudian, jawab pertanyaan dengan singkat, padat, dan jelas. Oke, itu saja hal-hal atau etika-etika yang perlu kita perhatikan saat sidang skripsi. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.